Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fama ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji, yang telah memberikan seluruh kenikmatan, baik itu nikmat iman, kemudian nikmat Islam, begitu juga dengan kenikmatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, nikmat sehat dan juga nikmat afiah, yang menjadi isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih menginginkan kebaikan untuk kita, dan kemudian Allah merahmati dan mencintai kita semuanya. Dan di antara bentuk kenikmatan yang wajib kemudian kita syukuri, salah satunya adalah keberadaan kita sore hari ini di rumah Allah, meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan kembali mengumpulkan bekal untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu, dengan memperbaiki iman, memperbaiki akidah, dengan memperbaiki perkara yang terpenting di dalam hidup seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan dunia, yaitu akidah dan imannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segalanya bagi kita semua. Masih dalam usul yang kelima di antara bentuk iman seorang mukmin, seorang hamba Allah terhadap hari akhir, adalah ketika dia meyakini adanya azab dan kemudian nikmat kubur, bahwa ada sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disiksa di dalam kuburnya di alam barzakh. Begitu juga ada di antara mereka yang kemudian merasakan kenikmatan di alam barzakhnya sebelum mereka merasakan kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati dua makam hamba-hamba Allah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berhenti di sisi dua makam atau dua kuburan ini, yang mengundang pertanyaan para sahabat, apa yang menjadi alasan Nabi Muhammad SAW berhenti pada dua makam seorang muslim, yakni dua makam muslim, dua-duanya orang Islam, dua-duanya mukmin. Kemudian Nabi mengatakan, innahuma mu'adzaban, keduanya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidak diazab oleh Allah karena perkara yang besar. Yang menjadi sebab mereka disiksa oleh Allah di alam barzakhnya bukanlah perkara yang besar, bukanlah dosa yang besar, atau dosa yang sering dianggap kecil oleh kebanyakan manusia. Kata Nabi Muhammad SAW bahwa salah satunya ma yatanazzahu 'anil baul, salah satu dari mereka, salah seorang dari mereka tidak menjaga diri mereka dari air seninya ketika buang air kecil. Dan ini seringkali dianggap remeh oleh kebanyakan hamba-hamba Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, sama. Adapun yang kedua, wa ammal akhar, kata Nabi Muhammad SAW, adapun yang kedua, adapun yang lainnya, kana yamshi bin namimah, adalah orang yang berjalan di atas permukaan bumi kemudian menyebarkan namimah, menyebarkan adu domba di antara hamba-hamba Allah. Dia mengadu domba di antara hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini pun sering dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Menebar pertikaian di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus hadis ini menunjukkan bahwa azab kubur itu benar adanya, dengan segala macam azab yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Ada yang dibakar sebagaimana para penzina laki-laki dan perempuan. Mereka dibakar di satu tempat yang menyerupai kuali, dalam keadaan tidak berpakaian. Mereka kemudian dibakar dari bawahnya, dan itu terjadi di alam barzakh. Ada di antara mereka kemudian yang kepalanya terus-menerus dipecahkan oleh batu besar. Dikarenakan dia tidur di malam hari, padahal dia adalah manusia yang diberikan karunia oleh Allah dengan Al-Quran. Di dalam dadanya dia memiliki hafalan Al-Quran, tapi ketika datang malam dia tidak bangun, dan bahkan terlewatkan dari sholat wajib karena tidurnya itu. Karena tidak sepantasnya orang-orang yang diberikan anugerah Al-Quran oleh Allah tidur di malam hari, artinya di sepertiga malam terakhir. Ketika dia tahu bahwa qiraatul fajr atau qiraah di sepertiga malam terakhir itu kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Manusia-manusia seperti ini disiksa di alam barzakhnya dengan dipecahkan kepalanya. Sebagian dari mereka kemudian, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala,
Ada yang digantung oleh Allah dengan kaki di atas, kepala di bawah, dalam keadaan mulut mereka sobek dan mengalirkan darah. Yaitu mereka-mereka sebagaimana yang dikatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Semua yang tadi saya sebutkan dalam riwayat yang sahih. Dalam satu rangkaian mimpi Rasulullah SAW. Nabi dibawa oleh 2 orang malaikat ke berbagai macam tempat menyaksikan siksa-siksa ini. Ada yang digantung mulutnya sobek, mengalirkan darah. Dan para malaikat ini mengatakan ketika Nabi bertanya, "Man haula? Haula illadzina yuftiruna qabla tahillati siyamihim." Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal bagi mereka untuk berbuka. Seperti yang banyak kita saksikan sekarang di 10 hari pertama di bulan Ramadan ini. Tidak ada rasa malu sedikit pun. Makan di siang hari, minum di siang hari, merokok di siang hari. Padahal tidak halal bagi mereka untuk melakukan itu di siang hari bulan Ramadan. Harusnya mereka berpuasa. Maka itu yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ada juga kemudian yang berenang di alam barzakh, berenang di sungai darah. Dan kemudian setiap kali dia bertepi, berusaha menepi, maka ada orang yang memasukkan batu besar ke dalam mulutnya sehingga dia tenggelam. Yaitu orang-orang yang memakan harta riba. Begitulah mereka disiksa di alam kuburnya. Dan juga siksa-siksa yang lainnya jamaah rahmatillah Allah, yang memastikan kepada kita semuanya bahwa perkara-perkara tersebut adalah hak dan benar adanya. Begitu juga dengan kenikmatan yang Allah persiapkan bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang saleh di antara mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh di dalam kitabnya, ketika beliau mengatakan, wa amma na'imul qabri falil mu'minina as-sadiqin. Adapun kenikmatan kubur itu hanya Allah persiapkan bagi orang-orang beriman dan jujur di dalam keimanan mereka. Dan orang-orang yang jujur di dalam keimanannya adalah orang-orang yang betul-betul jujur ketika mengimani Allah, baik dengan hatinya, baik dengan lisannya, baik dengan perbuatannya. Karena bukti kejujuran itu akan nampak pada 3 perkara tersebut. Kalau jujur, imannya khalis, tauhidnya khalis, tidak ada kemunafikan, tidak ada kemusyrikan. Begitu juga di dalam lisannya, orang-orang mukmin yang jujur maka lisannya akan senantiasa jujur. Begitu juga dengan perbuatannya. Dan tanda kejujuran di dalam perbuatan seorang mukmin adalah ketika dia menegakkan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri dari apa yang dibenci dan diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Baru jujur mukmin itu. Dan kenikmatan kubur hanya untuk mereka. Dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Mereka-mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Yani orang-orang yang beriman, mereka mengatakan Rabb kami Allah.
Tidak ada celah untuk siapapun untuk menjadi Rabb mereka. Nggak ada. Allah satu-satunya. Dan dia tidak akan pernah mengakui Rabb siapapun, Tuhan siapapun selain Allah. Rabb kami hanya Allah. Itu orang mukmin. Kemudian kata Allah, "Tsumastaqamu", kemudian mereka istiqamah. Yakni ala ta'ah, di atas ketaatan kepada Allah. Bukan istiqamah di atas kebatilan, kemungkaran. Tapi istiqamah di atas jalan yang hak. Meskipun sedikit-sedikit. Karena istiqamah tidak mengharuskan seseorang melakukan banyak hal, tidak. Tidak. Karena kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Istaqimu wa lan tuhsu." Istiqamahlah di dalam ketaatan. Dan pastikan kalian tidak akan bisa melakukan semuanya. Gak bisa, gak akan bisa melakukan semua ketaatan, gak bisa. Tapi kalian tetap harus istiqamah, semampu yang bisa kalian lakukan. Nah, mereka-mereka yang sanggup melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tatanazzalu 'alaihimul malaikah." Akan turun, ya, terus menerus para malaikat, satu persatu turun malaikat dari langit dan kemudian mengatakan kepada mereka yang seperti ini, "Allah takhafu." Mereka akan mengatakan, jangan takut, jangan takut. "Wala tahzanu", dan janganlah bersedih. "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Dan terimalah kabar gembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Tabsyir ini terjadi diawali semenjak ruh seorang mukmin yang saleh itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika dia di alam barzakh. Dan pada puncaknya para malaikat pun akan menyambut mereka di pintu surga. "Salamun alaikum tibtum." Selamatan bagi kalian. Kalian sudah berada dalam keadaan yang baik. Sudah melakukan yang baik. Maka masuklah, kata para malaikat. Ini tempat kalian. Hanya bagi mereka-mereka yang beriman dan kemudian istiqamah. Dalam ayat yang lainnya, jamaah rahmatillah Allah, dalam suratul Waqi'ah, dimulai dari ayat yang ke-83 sampai ayat yang ke-89, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menceritakan, mengisahkan detik-detik di mana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mengalami kematian. Kata Allah, "Falaula idza balagatil hulqum." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika nyawa kalian telah sampai kepada kerongkongan kalian, wa antum hina idzin tanzurun, dan pada saat itu kalian menyaksikan, kalian sadar bahwa ruh itu naik keluar dari tubuh. Sadar. Pada saat itu semua manusia sadar ketika datang kematian kepada mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepada kalian. Pada saat itu Allah lebih dekat. Walakin la tubsirun, tapi kalian tidak bisa melihatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Falaula in kuntum ghayra madinin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak bisa kemudian mengembalikan ruh, nyawa. Kalian tidak punya kuasa untuk mengendalikan keadaan itu.
Tarji'unaha in kuntum shadiqin, dan kemudian kalian mengembalikan ruh dan nyawa itu jika kalian memang benar. Allah berbicara kepada manusia-manusia yang ingkar. Tidak ada satu raja pun yang zalim, tidak ada satu pun makhluk yang melampaui batas yang sanggup mengendalikan ruhnya ketika datang kematian. Dan Allah kemudian memberikan kabar, fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun jika seorang hamba itu termasuk orang-orang yang muqarrab, orang-orang yang dekat, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, maka yang akan mereka rasakan pada saat itu, pada saat datang kematian, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Maka yang dia akan dapatkan adalah ketenangan, ketentraman, dan jannatu na'im, dan surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Semenjak ruh itu dicabut oleh malakul maut. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menampakkan tempat kembalinya ketika dicabut nyawa di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan terjadi lagi di alam barzakh. Bahkan di alam barzakh Allah akan menampakkan kepada hamba yang berhak masuk surga ini tempat duduknya di dalam neraka. Paham maksudnya jemaah? Disebutkan ini tempat dudukmu di dalam neraka. Kalau kamu masuk neraka, ini tempatnya. Tapi kemudian oleh Allah digantikan dengan tempat kembalinya di dalam surga. Dihilangkan pemandangan itu, diganti dengan pemandangan surga Allah di alam barzakh. Sebagai balasan akan kesolehan dan ketakwaannya kepada Allah. Dari yang tadinya ketakutan berubah menjadi kebahagiaan. Itu yang akan terjadi di alam barzakh bagi mereka yang berhak masuk surga. Sehingga dia merasakan ketenangan yang teramat sangat di dalam barzakh. Siapa yang tidak tenang ketika dia tahu bahwa dia pasti berpulang ke dalam surga Allah? Siapa yang gak tenang? Sekarang antum dikasih tunjuk ini tempatmu dalam surga, khalas. Nggak akan mikir apapun di dunia ini, dia tidak akan memikirkan apapun, khalas. Nggak peduli dengan apapun, dia hanya ingin cepat pulang ke rumahnya di dalam surga. Dan itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika ditawarkan dua permintaan, dua permohonan. Minta yang mana? Hidup di dunia sampai dunia hancur dan kemudian masuk surga, atau kemudian engkau wafat agar engkau segera mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Maka Nabi memilih yang kedua. Nabi ingin cepat pulang. Jemaah, Nabi ingin cepat pulang karena Nabi tahu manzilahnya di dalam surga. Dan tidurnya seseorang yang merasakan kenikmatan di dalam kubur, di alam barzakh, itu seperti tidurnya pengantin. Tidur yang penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan. Tidak ada kesedihan di dalamnya, sama sekali. Dan dia hanya akan merasakan alam barzakh seperti sehari atau 2 hari. Itu yang akan terjadi bagi mereka yang merasakan kenikmatan kubur. Tapi untuk semua ini ada harganya jemaah. Untuk mendapatkan perkara ini Allah meminta iman kita dan amal soleh kita. Dan sekaranglah waktunya kita untuk menyempurnakan iman dan amal saleh.
Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin kemudian menyebutkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Barra ibnu Azib, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini diantara hadis yang menjadi dalil utama di dalam masalah kenikmatan kubur dan azab kubur, dan juga pertanyaan kubur, fitnatul qabr. Di mana dalam hadis yang panjang ini Syekh hanya menyebutkan sebagian penggalannya saja. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang seorang mukmin, idza ajabal malakaini fi qabrihi, jika dia bisa menjawab pertanyaan dua orang malaikat di dalam kuburnya, selesai dia menjawab, maka kata Rasulullah SAW, yunadi munadin minas samai an sadaqa abdi, maka akan ada suara penyeru dari langit, di mana suara ini mengatakan bahwa hambaku jujur, hambaku benar dengan jawabannya. Betul dia, betul. Jawabannya itu muncul dari kejujuran imannya. Betul dia. Dibenarkan oleh Allah sendiri bahwa hamba tersebut telah menjawab pertanyaan kubur dengan jujur. Dan sebagai balasannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'afrishuhu minal jannah, hamparkan untuk dia permadani atau karpet atau yang semisalnya dari surga Allah Subhanahu wa taala, dipersiapkan untuk berbaring. Fa'afrishuh, hamparkan untuk dirinya. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikan kepada dirinya pakaian dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ini di mana jemaah? Di alam barzakh. Dia sudah menggunakan dan dipakaikan baju dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan juga, disebutkan juga, waftahu lahu baban minal jannah au ilal jannah, bukakan pintu yang mengantarkan dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masih di alam barzakh, pintu surganya sudah terbuka untuk dirinya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka akan datang hembusan angin dari dalam surga Allah dan aroma harumnya pun tercium sampai ke alam barzakh. Penantian yang sangat indah bagi orang yang beriman di alam kubur. Jemaah, sebelum sampai ke surga kita sudah merasakan kenikmatannya, tercium aromanya. Bahkan kemudian kata Nabi, yufsah lahu fi qabrihi madda basarihi, maka kuburannya kemudian akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang seluas mata memandang. Itu adalah tempat tinggalnya di alam barzakh. Seluas pandangan mata seorang hamba, maka seluas itu pula tempat tinggalnya di alam barzakh. Jika dia termasuk orang-orang beriman, orang-orang yang saleh, orang-orang yang berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan disinari oleh amal salehnya. Ini diantara keindahan-keindahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dalam riwayat yang lainnya jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala,
Di antara apa yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang berada di dalam kubur, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka bahwa Allah Jalla Jalaluhu ridha kepada mereka. Itu yang akan terjadi. Dan semoga kita di antara mereka ini karunia dengan keadaan ini, jamaah rahmatullah Allah. Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin kemudian mengatakan, wal imanu bil yaumil akhiri walil iman bil yaumil akhiri thamaratun jalilatun minha. Dan ketika seseorang beriman kepada hari akhir, maka dia akan mendapatkan buah-buah atau hasil-hasil yang mulia. Minha, di antaranya, yang pertama kata Syekh, ar-raghbatu fi fi'li at-ta'ati wal hirsi 'alaiha. Ar-raghbatu fi fi'li at-ta'ah. Seseorang akan memiliki keinginan dan kemauan untuk melakukan ketaatan. Kalau dia sadar dan mengimani hari akhir. Wal hirsu 'alaiha, dan melakukannya, mengerjakannya dengan hirs, dengan semangat yang kuat. Raja'an li thawabi dzalikal yaum, dengan mengharapkan balasan terbaik Allah di hari itu, di hari akhir. Hari akhir, keimanan kepada hari akhir di antara pendorong yang sangat kuat bagi orang yang beriman untuk beramal saleh. Ketika dia merasa lemah, merasa capek, merasa letih, merasa futur, merasa terganggu, merasa banyak penghalang, maka dia tidak akan pernah berhenti karena dia tahu Allah mempersiapkan surga dengan seluruh kenikmatannya. Antum fikir, kita fikir para sahabat itu kemudian terus semangatnya menggebu-gebu. Tidak, mereka pun mengalami apa yang kita alami. Bedanya dengan kita, mereka tidak pernah lupa janji Allah terhadap diri mereka, sehingga mereka tidak pernah berhenti berjuang menuju surga Allah. Padahal mereka dijamin surga oleh Allah, tapi mereka tidak pernah berhenti melangkah untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan balasan-balasan terbaik yang dipersiapkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Watsaniyah, kemudian yang kedua kata beliau, ar-rahbatu min fi'lil ma'siyah. Ketika seseorang mengimani hari akhir, maka dia takut untuk melakukan kemaksiatan. Karena dia tahu di antara yang dipersiapkan oleh Allah adalah nerakanya. Dia tahu sebelum sampai ke neraka, dia mungkin disiksa oleh Allah di dalam kuburnya. Sehingga dia khawatir ketika akan melakukan kemaksiatan. Berpikir ulang terus menerus. Jangan. Karena dia tidak ingin terjerumus ke dalam kehinaan. Seseorang yang sadar dengan dan beriman dengan hari akhir, kata Syekh, dia tidak akan pernah ridha melakukan kemaksiatan. Kalaupun terjerumus dalam keadaan dia sebenarnya sangat membenci apa yang dia lakukan. Kan banyak jamaah orang yang bermaksiat dan dia ridho. Ya gak apa-apalah. Tapi orang yang betul-betul mukmin, ketika meskipun dia masuk ke dalam maksiat, sedang melakukan maksiat, hatinya tidak akan pernah ridho. Ini salah, ini keji, ini buruk. Ini mengundang siksa Allah. Dan itu disebabkan, kata Syekh, khaufan min iqabi dzalikal yaum. Karena rasa takut yang muncul akan hukuman Allah di hari akhir.
Oleh karenanya di antara bentuk sempurnanya keimanan kepada hari akhir itu bukan tentang surga saja kita berpikir. Bukan tentang surga saja yang kita perjuangkan, bukan. Tapi juga bagaimana neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang diincar jangan surga saja, tapi juga jauhkan diri kita dari neraka Allah. Karena banyak mereka yang mengincar surga tapi kemudian lupa menghindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk kesempurnaan iman kepada hari akhir. Sadar bahwa ada surga, ada perkara yang mendekatkan kepada surga, dan juga sekaligus sadar ada neraka dan ada perkara-perkara yang mendekatkan dirinya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Di antara buah keimanan kepada hari akhir, yang ketiga, tasliyatul mu'mini amma yafutuhu minad dunya. Dan ini penting jamaah rahmatullah. Iman kepada hari akhir adalah bentuk hiburan, penggembira bagi seorang mukmin ketika dia kehilangan bagiannya dari dunia. Obat bagi mereka yang kehilangan dunia itu hari akhir. Bima yarjuhu min na'imil akhirah wa thawabiha. Yaitu apa yang dia harapkan dari kenikmatan akhirat dan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Itu obatnya. Ini gagal, itu gagal, nikah gagal, bisnis gagal, kerja gagal, semua gagal. Tapi dia tidak pernah lupa apa yang dijanjikan oleh Allah di akhirat. Itu obatnya. Sehingga dia tidak akan bersedih sedikit pun atas apa yang terluputkan dari dirinya dari dunia. Dan dia pun tidak akan bersedih ketika dirinya diuji oleh Allah dengan dunia. Tidak khawatir. Karena dia selalu mengingat apa yang dijanjikan oleh Allah. Makanya tenang. Mereka yang keimanannya sempurna, di antaranya keimanan kepada hari akhir, mereka tidak akan pernah khawatir di dalam perjalanan hidup mereka di dunia. Karena mereka tahu bahwa dunia ini akan pergi, akhirat akan datang, dan kemudian mereka barulah merasakan kehidupan yang sebenarnya. Menurut hadirin, hidup yang sebenarnya di mana? Dunia atau akhirat? Dunia atau akhirat? Dunia atau akhirat? Lantas kenapa sibuk dengan dunia? Kenapa itu yang jadi tujuan satu-satunya di kepala, di dalam dada? Jawab masing-masing jemaah. Kita sadar bahwa kehidupan yang sebenarnya akhirat. Lantas kenapa tersiksa dan terbebani oleh kehidupan dunia? Kenapa? Toh bukan kehidupan yang sebenarnya. Jemaah, kenapa jemaah? Karena lemahnya keimanan kita kepada Allah, terkhusus kepada hari akhir. Ujian kita di dunia seakan lebih berat dari musibah dari azab Allah di dalam neraka. Betul, banyak di antara kita kalau tertimpa musibah di dunia sudah hancur hidupnya, hancur hidup saya sudah. Apa ini jemaah? Kehancuran yang sebenarnya ada di dalam neraka Allah. Ketika kita masuk ke dalamnya, wal iyadzubillah. Dan kebahagiaan sebenarnya ketika kita masuk surga bukan yang ada di sini. Yang membuat kita tertawa, membuat kita bahagia, membuat kita senang, itu semuanya fana, fana, fana. Yang sebenarnya di dalam surga Allah. Tapi anehnya itu justru yang dikejar. Ada yang salah dengan keimanan kita kepada hari akhir.
Dan semoga Allah memperbaiki kekurangan itu jamaah rahmatullah Allah. Kita lanjutkan sedikit lagi jamaah rahmatullah Allah sebelum kita berbuka puasa. Wa qad ankaral kafirun, orang-orang kafir kata Syekh, mereka mengingkari al-ba'tsa, hari kebangkitan. Ba'dal mauti, setelah kematian. Za'imina anna dzalika ghaira mumkin, dengan meyakini bahwa itu tidak mungkin terjadi. Dan bukan hanya saja orang kafir hari ini, orang-orang yang mengaku beriman pun sama. Seperti ragu bahwa ada hari kebangkitan. Dan kata Syekh, wa hadza za'mu batilun, keyakinan ini batil. Dalla ala butlanihi syar'u wal hissu wal aql. Dan yang menunjukkan kebatilannya, yang pertama adalah syariat. Yang kedua adalah panca indera manusia. Dan yang ketiga adalah akal. Dan kemudian beliau memulai dengan dalil dari syariat. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang yang kafir mereka meyakini, mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah dibangkitkan. Itu akidahnya orang Quraisy dan orang-orang yang semisal dengan mereka, semuanya sama. Yahudi, Nasara, seakan-akan mereka berperilaku di dunia ini seperti orang-orang yang tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Bebas. Apapun mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka tidak yakin, mereka tidak memiliki keyakinan akan ada hari akhir. Dan menganggapnya mustahil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bala wa rabbi." Katakanlah wahai Muhammad, tidak demikian demi Rabbku. La tub'atsun, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan oleh Allah. Tsumma latunabba'unna bima amiltum yaumal qiyamah, kemudian akan dikabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan di dunia, dan semuanya akan dikabarkan pada hari kiamat. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah membangkitkan semuanya dan kemudian mengabarkan segalanya kepada setiap hamba-hamba yang dibangkitkan. Mudah bagi Allah, gampang. Tidak ada sulitnya sedikit pun. Wa qad ittafaqat jami'ul kutubis samawiyyati 'alaihi. Dan seluruh kitab-kitab samawiyah yang diturunkan oleh Allah sepakat membenarkan perkara ini. Itu dalil syariat. Yang kedua, amal his. Adapun panca indera. Faqad arallahu ibadahu ihya al-mauta fi hadhihi dunya. Allah sudah pernah memperlihatkan bagaimana Allah membangkitkan mayit-mayit kepada sebagian hamba-hambanya di dunia ini. Wa fi suratil Baqarati khamsatu amthilatin ala dzalika wa hiya. Dalam surat Al-Baqarah ada 5 contoh. Dan 5 contoh ini akan kita bahas di perjumpaan berikutnya insyaallah taala. Ya, jamaah rahmatul Allah, sisa waktunya kita gunakan untuk tanya jawab. Ya, menjelang berbuka. Jika ada pertanyaan, Anda persilahkan. Tafadhal. Jamaah. Ya jamaah. Jika tidak, Anda yang bertanya.
Jemaah, ini maunya apa jemaah? Mau nanya atau mau menerima pertanyaan? Fadhal. Waalaikumsalam. Silakan. Enggak terdengar, maaf. Kurang terdengar. Iya. 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 Ya sampaikan bahwa itu menyelisihi apa yang semestinya. Sampaikan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau naik ke tempat yang lebih tinggi itu hanya ketika apa? Hanya ketika apa? Khutbah. Ketika menyampaikan ilmu. Nabi Muhammad SAW naik ke tempat yang lebih tinggi. Adapun ketika sholat, Nabi sejajar dengan siapa? Dengan makmum-makmumnya. Itu yang lebih baik. Itu yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika terjadi seperti itu, maka sampaikan. Bisa jadi mereka belum tahu. Dan tugas kita hanya dan sholat seseorang di atas tempat yang seperti itu, mengimami kaum muslimin, sah atau batal? Sah atau batal? Sah atau batil? Anda ulangi sekali lagi jamaah. Orang kalau mengimami di tempat yang lebih tinggi, itu sholatnya sah tidak? Sah. Tapi apa yang dilakukan menyelisihi apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Paham maksudnya? Jadi kalau antum tidak bisa merubah itu, tetaplah bermakmum. Jika tidak ada pilihan lain, khalas, selesai masalah. Ya sudah, nggak apa-apa, sah, nggak ada masalah insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Silakan kalau bertanya. Silakan jemaah. Ini nampaknya sudah pengen buka puasa semuanya. Ya. Kalau ini jam-jam kritis soalnya, lapar, haus, ya silakan. Nanti mau nanya kayaknya. Oh enggak, alhamdulillah. Nah, oh ada pertanyaan, alhamdulillah. Syukran bin. Allah izin. Jadi di halaman pertamanya tulisannya panitia tolong jangan dibuka atau dibaca. Ini amanah. Dan Billy kayaknya menjalankan amanah itu kayaknya. Tutup sama dia. Jadi pertanyaan pertama seperti ini. Masalah kecewa kepada suami. Ini masalahnya itu. Kekecewaan ini membuat mungkin orang lain atau penanya wallahu alam ya. Tapi membuat dirinya kemudian berniat menuntut suami di akhirat. Bagaimana jika merasa kecewa kepada manusia, tidak mendoakan keburukan, tapi mendoakan agar diberi hidayah, tapi di hati juga ada niatan untuk menuntutnya kelak di akhirat. Dan berharap mengambil amalnya. Masya Allah. Tapi dalam kurung di sini ditulis, tapi saya tidak dendam, hanya kecewa, Masya Allah. Tapi kekecewaan seperti apa yang kemudian membuat seorang istri kemudian ingin mengambil amal soleh suaminya? Berarti dalam kekecewaan, berarti sakit hati. Dan kalau boleh saya sempurnakan, mohon maaf, ini diantara bentuk balas dendam. Tapi dengan cara yang halus, cara yang indah. Kenapa? Karena dia hanya akan menuntut di hadapan Allah Zat yang maha hak dan sebaik-baiknya hakim. Ini yang harusnya khawatir siapa? Suaminya. Ini istri gak main-main ini.
Dia ingin menuntut suaminya di hadapan Allah. Subhanallah. Ini belum selesai nih ya. Belum selesai. Kemudian penanya mengatakan, saya ingin membuat dia terkejut kelak di akhirat. Subhanallah. Atas semua kesalahannya kepada saya. Masya Allah. Saya seorang istri yang lebih baik diam, tapi segala kesal dan kecewa saya pendam dan saya akan adukan kepada Allah di akhirat. Ini namanya balas dendam. Tapi Allah memberikan hak kepada setiap mereka yang terzalimi untuk melakukan ini. Ini yang harus dikhawatirkan oleh setiap hamba Allah. Banyak suami yang menganggap ketika istrinya nurut, diam, gak macem-macem, bahwa dia telah berbuat adil sama dirinya. Padahal, ya ini contoh kasusnya. Padahal ternyata dia mengumpulkan seluruh catatan-catatan kekecewaannya dan pasti akan dia tuntut nanti di hadapan Allah. Dan karena suami tidak pernah peduli kepada istrinya, dia tidak pernah bertanya, dia tidak pernah memperhatikan, dia tidak pernah melihat, mengecek bagaimana keadaan istrinya. Karena banyak suami dan laki-laki yang menzalimi perempuan dan istrinya, banyak. Dan juga banyak perempuan yang tidak sanggup untuk membalas kezaliman itu. Makanya mereka memilih apa? Diam aja. Saya tahu satu pasangan suami istri jemaah. Suaminya keras luar biasa, keras. Selama suaminya hidup, istrinya tidak berani apa-apa. Tapi ketika kemudian suaminya sakit keras, disitulah balas dendamnya dimulai. Sampai pada titik apa jemaah? Karena ingin balas dendam, dia membawa pasangan selingkuhnya ke hadapan suaminya di kamarnya sendiri. Demi memuaskan balas dendamnya kepada suami. Dalam kondisi suami menjelang kematiannya, antum bisa bayangkan perasaan suaminya seperti apa. Sudah berbaring, gak bisa bangun, dia membawa pasangan selingkuhnya ke hadapan suaminya dan mereka melakukan maksiat di dalam rumah itu. Hanya untuk membalaskan dendam. Makanya betul kata Rasulullah SAW. Man kana li akhihi madlamatun falyatahallal minhu al-yaum, kata Nabi. Barang siapa yang merasa punya kezaliman kepada saudaranya, maka selesaikan hari ini. Ketika di rumah sunyi, senyap, diam-diam, itu bukan berarti semuanya baik-baik aja. Bisa jadi istri antum kayak istri yang satu ini, yang akan menuntut di akhirat. Dan anak tidak bisa mengatakan apapun, karena orang yang terzalimi punya hak untuk menuntut di hadapan Allah, meskipun itu suaminya sendiri. Dan itu akan dilakukan semua orang ketika dia merasa terzalimi oleh seseorang. Makanya di hari itu kata Allah, anak lari dari ayah sama ibunya, suami lari dari istri dan anak-anaknya, seseorang lari dari saudara dan sahabatnya, karena mereka takut dituntut. Makanya selesaikan sekarang di dunia, jangan nunggu akhirat, sekarang. Maka nasihat saya kepada penanya, kalau yang bertanya, yang bersangkutan sanggup bersabar dan memaafkan kesalahan suami, itu jauh lebih baik. Derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Tapi kalau kemudian dia memilih untuk menuntut kelak di akhirat, itu haknya. Tapi ingat, suami pun berhak menuntut atas kezaliman yang dia lakukan kepada dirinya. Bisakah yang bertanya ini memastikan bahwa dirinya terbebas dari kezaliman terhadap suami?
Makanya seseorang harus berhati-hati. Semoga Allah mudahkan kehidupan kita jemaah rahmatil Allah, berikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan kita akhiri perjumpaan di sore hari ini dengan doa kafaratul majlis, dengan harapan agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.